perlu setiap hari diikuti ya. Jadi cukup satu kali aja kalau teman-teman ngambil satu program. Untuk webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit untuk satu sesinya, maksimal untuk 100 peserta. Sudah jelas ya? Jadi kameranya silahkan yang belum dinyalakan boleh dinyalakan. Kemudian jangan lupa untuk absen di kolom chat yang ada di bawah ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik di dalam momen-momen tertentu seperti misalnya wawancara atau ketika presentasi gitu ya, atau ketika berbicara di depan umum dan juga ketika bekerja sama dengan tim. Karena pada dasarnya untuk komunikasi adalah sesuatu hal yang penting ya untuk kita, apalagi nanti ketika teman-teman terjun langsung di dunia kerja nih. Nanti kan otomatis ketemu sama berbagai macam karakter ya, sifat dan karakter yang berbeda, kemudian kebiasaan juga berbeda. Tentu nanti ini akan juga mempengaruhi nih cara kita berkomunikasi. Kita sebagai misalnya nih baru masuk kerja gitu ya, baru masuk kerja terus kita harus juga bisa nih membawa diri kita nih. Gimana nih caranya supaya kita bisa diterima di tempat kerja tersebut gitu ya. Artinya kita bisa nanti bergaul dengan rekan sesama pekerja, kemudian dengan atasan gitu ya, kemudian dengan mungkin ada seperti office boy-nya gitu ya, security-nya dan semua yang ada di lingkup perusahaan tersebut. Nah, komunikasi yang baik ini nanti akan membawa kita juga nih untuk bisa memasarkan diri. Memasarkan dirinya seperti apa? Karena untuk memasarkan diri ini kan ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Ketika kita ingin memasarkan diri, ini nanti pada saat memasarkan diri, pertama kali ketika teman-teman mulai terjun ke dunia kerja, yang pertama kali dilakukan adalah wawancara ya, setelah misalnya memasukkan lamaran pekerjaan, kemudian nanti kan biasanya dipanggil ya untuk wawancara, untuk tes interview, kemudian setelah tes interview, biasanya nih nanti pas tesnya teman-teman ditanyain misalnya sudah punya pengalaman atau belum, kemudian kira-kira kemampuan sama keahlian teman-teman ini apa, biasanya suka ditanyain tuh sama si HRD atau sama si pewawancaranya. Nah, ketika kita melakukan wawancara ini secara tidak langsung kita juga sedang memasarkan diri, menjual gitu ya, menjual kemampuan kita, keahlian kita, pengalaman kita supaya kita diharapkan gitu ya bisa diterima di perusahaan tersebut. Gitu ya kan tujuan itu ya untuk tes wawancara kan kita berharapnya bisa diterima nih di perusahaan yang kita lamar gitu ya. Nah, kemudian apa aja nih yang harus kita perhatikan ketika nanti kita menjual diri kita sendiri ini? Yang pertama, teman-teman harus perhatikan penampilan. Setuju ya? Karena pertama kali yang orang lain lihat dari kita adalah penampilan, bener gak? Kalau wah kayaknya Mas Zainul Abidin ini rapi banget pakai bajunya, misalnya gitu ya, rambutnya tertata dengan rapi, misalnya gitu. Berarti kan orang lain juga sudah bisa menilai nih, wah kayaknya nih orangnya rapi nih, bersih, misalnya gitu ya, dibanding misalnya rambutnya misalnya acak-acakan, terus ya bajunya misalnya kusut gitu ya, terus berbau segala macam. Nah, itu mungkin kan nanti orang lain juga akan berasumsi yang negatif ya tentang kita kalau misalnya kita menunjukkan seperti itu gitu ya. Tapi kalau kitanya rapi, wangi, bersih gitu ya, kan orang lain juga seneng ngelihatnya ya nggak mau gitu ya, akhirnya mau berteman dengan kita, mau bergaul dengan kita gitu ya. Nah, kemudian selain penampilan juga teman-teman harus perhatikan nih, kira-kira yang saya miliki apa sih? Kemampuan saya misalnya dalam berbicara, aduh kayaknya kalau lagi bergaul susah banget nih untuk memulai percakapan gitu ya. Pengennya ditanyain aja nih, kan ada ya tipikal orang yang nggak bisa ngomong duluan, harus dipancing dulu nih, harus dikasih apa ya? Seperti kita misalnya nih Mbak Fatima ketemu sama Mbak Pratiwi misalnya. Terus Mbak Pratiwi ini nggak bisa ngomong duluan misalnya gitu ya, cuman bisa menerima aja nih. Nah, otomatis nanti Mbak Fatima kan yang menyapa duluan misalnya, halo Mbak Pratiwi. Nah, biasanya baru tuh kalau udah ada di apa ya istilahnya ada ininya mulai tuh bisa ngomong biasanya langsung nih kalau udah terpancing biasanya langsung ngomong dia bisa ngobrol tapi nggak bisa memulai duluan ada ya yang seperti itu ada juga yang memang sudah punya keberanian keberanian untuk melakukan apa ya sekedar menyapa begitu ya itu juga kan di dalamnya itu mengandung rasa percaya diri ya
Artinya kalau kita sudah percaya diri, biasanya kita mau nih memulai duluan untuk menyapa, misalnya gitu ya, ngajakin ngobrol ke orang mungkin yang nggak belum kita kenal juga gitu kan. Itu berarti kita sudah memiliki rasa percaya diri gitu ya dibandingkan mungkin teman-teman yang lain. Nah, coba sekarang perhatikan dulu nih teman-teman ini kemampuannya atau rasa percaya dirinya udah ada atau belum gitu ya. Kalau untuk rasa percaya diri ini kan nanti akan ditunjang oleh misalnya penampilan, benar nggak? Kalau penampilan acak-acakan kita pede nggak sih? Enggak ya, malu ya. Ketemu orang juga kayaknya jadi nggak pede. Walaupun misalnya kita udah punya rasa percaya diri, tapi ketika misalnya kita berpakaian, terus misalnya salah kostum gitu ya, itu kan menimbulkan rasa tidak percaya diri gitu ya. Nanti otomatis rasa percaya dirinya langsung luntur gitu. Apalagi misalnya kita salah kostum, misalnya momen apa gitu ya, kita pakai kostumnya. Misalnya lagi meeting, ternyata kita pakai kostumnya kostum untuk ke pesta misalnya gitu kan. Itu udah salah banget tuh ya misalnya gitu. Nah itu juga sama tuh nanti akan membuat kita sedikit down dan juga rasa percaya dirinya nanti akan meluntur gitu ya. Kemudian apalagi nih yang harus diperhatikan. Teman-teman harus tahu juga kompetensi yang kita miliki apa. Jadi ketika nanti wawancara misalnya ditanya nih, siapa ya? Misalnya nih, namanya Eliu Sulailaya ya, misalnya gitu ya. Kemampuannya apa nih? Misalnya gitu ya, sama si pewawancara ditanya gitu. Kemampuannya apa nih? Apa yang kamu miliki? Keahlian apa yang kamu miliki? Nah, ini kalau misalnya kita sudah tahu kemampuan dan keahlian kita di bidang apa, terus kita mampunya di mana gitu, sudah sampai sejauh mana, kemudian pencapaian kita sudah sampai mana, prestasi mungkin yang sudah punya pengalaman kerja di tempat sebelumnya enak ya. Nanti tinggal cerita ini, oh sebelumnya saya punya pengalaman seperti ini, kemudian prestasi yang saya raih adalah misalnya apa. Nah, nanti itu tinggal diceritakan tuh. Beda halnya nih dengan kita yang misalnya kayaknya, aduh, apa ya kemampuan saya tuh apa ya? Keahlian saya apa ya misalnya gitu ya, ya pokoknya saya mah gitulah Bu, keahliannya ya cuma gini-gini aja misalnya gitu ya, Ibu bisa lihat deh di CV saya misalnya gitu. Nah apakah ini nanti akan membuat si HRD atau si pewawancaranya tertarik dengan kita kalau cara kita berbicaranya seperti itu? Enggak ya, mereka udah males duluan. Kok ditanyain kok begitu jawabnya? Gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kita sudah tahu kemampuan, sudah tahu kompetensi yang kita miliki ini apa, biasanya ketika nanti pas wawancara ditanyain, udah lancar tuh ngomongnya. Misalnya nih, kata Mas Raffi misalnya, baik Bu, saya adalah Raffi Al-Hafiz, saya adalah seorang fresh graduate, saya walaupun baru lulus tapi memiliki semangat kerja yang tinggi misalnya gitu ya. Saya memiliki keahlian dalam bidang ini. Kebetulan saya juga sudah pernah mengikuti magang di salah satu perusahaan terbesar misalnya gitu ya. Pengalaman magang saya adalah misalnya di bidang apa. Jelasin satu persatu. Kemudian lanjutkan lagi kemampuan saya adalah misalnya saya adalah background pendidikan saya adalah misalnya teknik teknik mesin misalnya gitu ya. Saya mampu mengoperasikan mesin apa. Jelasin satu-satu kan enak ya. Jadi mereka juga tertarik nih sama kita, mau ngedengerin gitu ya dibandingkan kita misalnya silakan ceritakan tentang kemampuan atau keahlian Anda. Apa ya Bu? Ya pokoknya mas saya mah bisa itulah komputer bisa. Terus kalau ngetik-ngetik itu juga bisa lah saya. Nah misalnya gitu ya jawabnya ya. Mereka nggak akan tertarik nih kalau kita cara menjawabnya seperti itu. Kurang meyakinkan gitu ya. Jadi mereka juga nantinya jatuhnya nggak akan percaya sama kita gitu. Terus jangan lupa juga nih teman-teman ketika nanti misalnya sudah terjun langsung ke dunia kerja gitu ya. Nanti kan biasanya ketemu sama tim ya. Nah, ketika ketemu sama tim, otomatis kita nanti berteman nih dengan rekan kerja gitu ya. Nah, ini juga penting nih ketika kita memasarkan diri, harus ada faktor likability. Jadi gimana caranya supaya mereka bisa menyukai kita dan begitu juga sebaliknya. Kita bisa menyukai atau menerima mereka sebagai partner kerja kita. Gitu ya. Itu penting juga. Karena kalau misalnya nggak ada faktor itu, nggak ada faktor seperti apa ya, saling menerima gitu ya, nanti susah nih, nanti berangkat kerjanya juga males, ya nggak, males lah ketemu si Nabila, Nabila tuh orangnya cerewet, bawel misalnya gitu ya, males banget kan ketemu dia, mana satu tim lagi misalnya gitu ya, gimana coba perasaan kita kalau misalnya seperti itu ya, artinya kita tidak bisa menerima. Kalaupun misalnya di tempat kerja kita nanti mungkin ketemu orang-orang yang misalnya tidak kita sukai gitu ya, kayaknya karakter sama sifatnya bertentangan nih sama kita, kita harus apa ya, legowo gitu ya, harus menerima karena dalam dunia kerja kan nggak mungkin ya cuma kerjanya 1 jam atau 2 jam aja ketemunya, bener nggak?
pasti lebih dari 2 jam, bisa 8 sampai 10 jam ya dalam satu hari kerja itu. Bahkan mungkin lebih. Ketambah sama lembur misalnya ketemunya jadi lebih banyak lagi waktunya sama mereka. Jadi hubungan antar sesama rekan pekerja ini harus dijalin dengan baik gitu ya. Salah satunya tadi harus bisa saling menerima dan saling menyukai gitu ya. Artinya bukan menyukai dia gue suka tuh sama lu misalnya gitu enggak gitu ya. Artinya menerima sikap, kemudian sifat, karakter gitu ya. Itu harus bisa saling menerima. Kalau enggak gitu ya enggak jalan. Nanti kita enggak nyaman juga kerjanya gitu ya. Karena kan dari setiap orang yang kita temui belum tentu semuanya menyukai kita, benar enggak? Dari 10 orang pasti ada salah satu yang tidak menyukai kita. Nah, tugas kita adalah ya sudah menerima dan kemudian kitanya harus bersikap dengan menunjukkan yang tetap positif thinking gitu ya, tetap positive thinking, tetap kita yang berusaha menjadi seseorang yang baik terhadap mereka gitu. Jangan misalnya mereka kita nggak suka sama mereka, kita balas, nah jangan juga sampai seperti itu. Karena itu adalah salah satu faktor kita memasarkan diri juga tuh. Jadi nanti orang lain bisa ngelihat, wah kayaknya Kamiah ini orangnya pendiam deh. Kayaknya dia orangnya enak nih diajak ngomong. Kayaknya nggak bisa deh kalau diajak temenan. Aduh, kalau diajak kerja sama kayaknya Taufik tuh kurang baik deh, misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama kan secara nggak langsung kita nih sudah dinilai sama orang lain. Orang lain sudah bisa menilai kita, cara kita misalnya berbicara, berkomunikasi, kemudian bergaul. Kalau misalnya kita menyenangkan, otomatis mereka bisa menerima. Tapi kalau kitanya nggak menyenangkan, mereka juga kayaknya mau gaul sama kita mikir 2 kali gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian ketika teman-teman mau memasarkan diri terhadap atasan, biasanya suka caper ya kalau di perusahaan kan pengen dilihat sama atasan, bener nggak? Pengen dilihat nih sama si bos bahwa nih loh bos, saya tuh bisa nih mengerjakan ini. Misalnya kata bosnya, nih Ning Arum misalnya, kerjakan ini dalam waktu 1 jam. Saya nggak mau tahu pokoknya 1 jam harus beres misalnya gitu ya. Terus si Mbak Ning Arum nih, aduh 1 jam beres nggak ya? Aduh bisa nggak ya? Misalnya gitu ya. Terus dia berusaha nih, karena dia misalnya mungkin ada yang nggak tahu, kemudian dia bisa menjalin hubungan dengan rekan kerjanya dengan baik. Terus dia nanya nih sama teman kerjanya, misalnya, ini gimana sih Mbak? Nanya misalnya ke Mbak Puspita, Mbak Puspita ini gimana ya caranya ya? Oh gini loh Ning, diajarin nih sama Mbak Puspita nih. A, B, C, D terus diajarin sampai akhirnya selesai. Ternyata belum 1 jam udah selesai. Terus si bos kita samperin nih ke bosnya. Bos ini udah selesai kerjaannya misalnya gitu ya. Wah belum 1 jam udah beres nih kamu. Kamu hebat juga kerjanya, cepat juga kerjanya gitu ya. Jadi si bosnya menilai kita secara positif. Oh iya ternyata dia bisa mengerjakan dalam waktu yang cepat dan juga hasilnya misalnya bagus gitu ya. Nah, itu juga sama tuh cara untuk kita bisa memasarkan diri. Jangan salah momen ya. Jadi kalau misalnya lagi jangan gini, misalnya lagi briefing gitu, lagi briefing, misalnya lagi membahas target atau tujuan kita hari itu akan misalnya menyelesaikan pekerjaan A misalnya gitu ya. Terus kita dengan PD-nya misalnya gitu ya, langsung menjelaskan. Misalnya nih, kata Mas Yohanesnya, saya adalah seorang yang pekerja keras. Saya pasti mampu mengerjakan target ini, misalnya gitu ya. Saya pasti mampu menyelesaikan ini karena saya adalah seorang yang pekerja keras, saya seorang yang disiplin, saya mempunyai kemampuan. Loh, dijelasin gitu misalnya pas lagi briefing itu. Kira-kira momennya pas nggak untuk kita memasarkan diri? Enggak ya. Kayak ntar orang-orang ini kenapa sih gitu ya? Kok lu ngapain? Ngomong apa sih? Orang kita lagi ngomongin target, orang kita lagi ngomong ini mau yang mau diberesin hari ini apa kok lu tiba-tiba ngomong begitu? Misalnya gitu ya. Orang lain kan nggak akan menerima, yang ada kan malah mencibir ya, malah lah kok begitu gitu ya. Benar nggak? Males jadinya kan orang-orang sama kita. Nah, jangan sampai juga seperti itu. Jadi harus tahu nih momen di mana waktunya kita untuk bisa memasarkan diri gitu ya. Jadi kita harus bisa berbicara seolah-olah kita adalah presenter gitu ya, seorang speaker yang baik gitu. Oke, ada yang sebelumnya nih, ada yang udah pernah kerja? Ada yang sudah pernah kerja? Oke, kita coba ya. Sharing ya sama kita ya, Mbak. Boleh ya? Boleh lah ya. Supaya teman-teman, supaya nggak dikira teorinya aja nih. Ternyata memang ada pengalaman dari teman-teman langsung nih yang bisa diceritakan. Oke, Mbak Pratiwi boleh di unmute silakan mic-nya. Oke. Ya, Halo, salam kenal Mbak Pratiwi. ya, salam kenal. Sebelumnya kerja di bidang apa?
Saya kerja di bidang hospitality di hotel. Di hotel. Oke, ketemu banyak orang ya? Sangat banyak. Ada timnya nggak? Ada Akan timnya ya. Terus gimana sih pengalamannya Mbak Pratiwi ini waktu kerja? Gimana bergaul dengan teman-teman? Gimana Mbak Pratiwi membawa diri gitu ya untuk bisa misalnya masuk ke dunia tim kerja tersebut gitu. Silakan. Pengalamannya kerjanya tuh harus gimana ya? Gimana Kadang kan tuh? kalau kerja kita moodnya nggak bagus nih. Tapi Betul. kalau sudah sampai kerja, kita harus Harus bisa menyesuaikan drama dengan ya. apa keadaan. Harus bisa drama. Karena pada saat kerja drama dimulai. Iya betul. Seperti Lalu? itu. Dan kalau lagi masalah kerja tolong untuk dipisahkan. Karena kebanyakan mencampurkan masalah pribadi dan profesional. Jadi kayak kita nih marah untuk masalah profesional, tapi ntar pas kita istirahat ya udah kita temenan lagi, jangan sampai jadi permusuhan di antara kubu-kubu di dalam satu kelompok itu. Gitu. Oke, benar banget. Jadi harus bisa Itu aja sebisa sih. mungkin, seprofesional mungkin gitu Pinter-pinter ya. bawa diri aja. Nah, betul. Itu dia harus bisa membawa diri kita ya. Sekalipun kita mau mempromosikan, kita mau tahu kan, maksudnya gini, kita mau orang lain itu tahu, nih loh saya punya kemampuan ini. Benar nggak? Kalau di dunia kerja kan pengen dilihat ya sama atasan kita, nih loh saya ini. Tapi balik lagi, karena nanti kerja itu di dalam satu tim ya, otomatis kan nanti gimana kalau misalnya kita cuma menonjolkan diri sendiri, bisa nggak sih kerja sama timnya berjalan? Kan enggak ya. Kalau misalnya cuma kita aja nih yang ingin menonjol gitu, nggak bisa juga. Karena balik lagi tadi kan biasanya, makanya saya tanya tadi ada timnya, ada ya banyak kan, mungkinnya ada beberapa orang, mungkin tim satu misalnya bagian lantai satu misalnya gitu ya, kan dibagi-bagi juga. Nah nggak mungkin juga kan kita menonjol sendirian gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu mah bukan kerja sama tim namanya ya. Judulnya namanya kerja sendiri-sendiri gitu ya. Dan kita juga nggak mungkin nih di dunia kerja cuman kerjanya sendirian aja, kan enggak ya, pasti dikelompokkan sesuai bidangnya, kemudian nanti biasanya ada pembagian tim dan pembagian kerjanya gitu. Makasih banyak nih Mbak Pratiwi sharingnya. Ada lagi yang mau? Silahkan, gak diapa-apain kan? Cuma ditanya aja. Udah ada yang ketakutan nih. Begitu mau ditanya, langsung nih matiin kamera videonya. Jangan dong. Oke, siapa nih yang mau? Silahkan. Ada yang udah pernah kerja lagi nih, yang bapak-bapak, laki-laki, pria nih, silahkan. Yang senyum-senyum aja nih, boleh lah ya. Satu lagi ya. Sebenarnya kalau untuk membahas ini tuh kayaknya waktunya kurang lama ya, kalau cuma 20 menit. Kayaknya masih banyak banget. Saya yakin di antara teman-teman pengalaman itu pasti berbeda-beda dan pasti unik-unik gitu ya. Apalagi kan yang saya bilang dari awal, ketemunya dengan berbagai macam karakter. Halo Mas Arul. Silakan diaktifkan mic-nya. Halo, Oke, salam kenal Assalamualaikum. nih. Waalaikumsalam. Mas Arul sebelum sudah pernah punya pengalaman bekerja? Ya, sudah pernah kerja di beberapa tempat. Di beberapa tempat. Yang terakhir kerjanya di bidang apa nih? Di bidang pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu. Ada Di timnya ya? Bawaslu. Di Bawaslu. Oke, Iya. ada tim ya pasti. Terus gimana tuh Mas Arul Iya, yang jelas. membawa diri di dalam tim tersebut? Ya, kalau untuk saya pribadi sendiri kan, untuk membawa diri ke tim kan, kita mengenal beberapa orang dengan beberapa karakter yang berbeda-beda juga. Betul sekali. Jadi ya, bagaimana sebisa mungkin atau sebaik mungkin kita bisa membawa keadaan lebih baik dalam sebuah tim. Karena kalau saya sendiri melihat kalau kita bekerja secara tim itu lebih enak, lebih ringan, Betul. lebih bekerja samanya lebih baik lah ketimbang kita berusaha untuk menonjolkan kemampuan kita secara pribadi tanpa menggunakan tim. Bener banget, setuju. Tapi pada saat itu gitu ya, kan di situ juga ada faktor untuk memasarkan diri kita ya. Jadi kalau misalnya tadi Mas Arul menceritakan bisa membawa diri, berarti orang lain tuh bisa menilai bahwa oh ternyata Mas Arul ini membawa pengaruh yang positif nih untuk tim ini, gitu bener nggak? Iya, sangat Kurang benar lebih seperti sekali. itu ya. Oke, makasih banyak nih Mas Arul ya. Saya mute lagi. Begitu ya kurang lebih ya. Jadi kalau untuk misalnya memasarkan diri ini nggak melulu untuk
ketika misalnya wawancara atau misalnya pengen dilihat aja sama si atasan kita atau pimpinan kita, nggak melulu seperti itu. Pada saat kerjasama di dalam tim juga sama nih teman-teman, menunjukkan juga nih kemampuan dan keahlian kita apa gitu ya, termasuk kepribadian kita. Karena balik lagi tadi ketika misalnya teman-teman ingin memasarkan diri, faktor yang pertama adalah harus bisa selling yourself, menjual diri kita sendiri dulu nih, memasarkan diri kita dulu sendiri. Personal branding lah kalau teman-teman mungkin tahu ya. Itu jadi harus tahu dulu nih mulai dari penampilan kita, pembawaan kita, cara bicara kita. Ini nanti akan dinilai juga nih sama orang lain yang ketemu sama kita gitu ya. Terutama di dunia kerja yang ketemunya nggak cuma sehari 2 hari, nggak cuma 1 jam 2 jam. Jadi sebisa mungkin kita membawa diri harus dengan sebaik-baiknya gitu ya supaya kita bisa diterima dan orang lain juga bisa kita terima gitu ya. Jadi nggak cuma dari satu arah, nggak cuma pengen pokoknya saya yang paling bagus, saya yang paling baik, saya yang selalu membawa pengaruh positif, pokoknya orang lain harus menerima saya. Nah, nggak bisa gitu, ya kan? Jadi harus saling, apalagi nanti kalau udah kerja di dalam tim. Gitu ya. Jadi harus bisa ada rasa toleransi, pengertian, saling menghormati, saling menghargai itu amat sangat penting dan itu harus kita tunjukkan sebagai value dari diri kita sendiri gitu ya, sebagai nilai nih dari diri kita sendiri gitu. Oke. Untuk teman-teman yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu. Kemudian yang belum di screenshot, dinyalakan dulu kamera depannya. Jangan sampai di screenshot kamera teman-temannya belum nyala nih. Oke, screenshotnya nanti digunakan ketika gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah ke depannya ya. Ketika nanti misalnya ada masalah kan teman-teman punya buktinya gitu. Oke, silakan yang belum di screenshot terlebih dahulu. Yang kameranya belum dinyalakan, tolong dinyalakannya. Untuk kedepannya yang masih menggunakan nama merek handphone atau laptop, tolong nanti diganti ya. Jadi supaya nanti kita mudah nih untuk verifikasi nama yang ada di chat, yang ada di kolom chat ini dengan nama yang ada di kamera video yang teman-teman tampilkan. Gitu, oke? Ya, terima kasih teman-teman ya atas waktunya. Mudah-mudahan ilmunya walaupun sedikit bisa bermanfaat ya. Semoga kita bisa selalu sehat nih, pandeminya belum usai. Jadi teman-teman harus tetap waspada, harus bisa menjaga kesehatan. Kemudian jangan lupa keluar rumah pakai masker, cuci tangan dan juga jaga jarak, oke? Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa. Salam progres.